Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini membahas tentang umbi-umbian. Apa sih itu umbi? Umbi adalah organ tumbuhan yang mengalami perubahan ukuran dan bentuk atau pembengkakan sebagai akibat perubahan fungsinya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, umbi 1. Akar yang menjadi besar dan berisi seperti wortel, ketela, dan sebagainya. 2. Pangkal batang yang menjadi besar dan berisi yang dapat dimakan seperti talas, keladi. 3. Pangkal batang pohon berdaun tunggal seperti pada kelapa dan pisang. 4. Pokok akar dari batang yang lurus menghujam ke dalam tanah atau akar umbi. 5. Bagian pasak, kacang, tiang, dan sebagainya yang tertanam di tanah. Umbi-umbian. Berbagai jenis umbi seperti bangsa keladi dan sebagainya. Lanjut, jenis umbi-umbian. Pertama, umbi lapis adalah jenis umbi yang terbentuk dari tumpukan daun yang rapat dalam susunan roset. Contoh, bawang merah, Allium cepa par Aschalonicum. Bawang putih, Allium sativum. Bawang bombay, Allium cepa lineus. Lilia, Lilium candidum. Kedua, umbi batang atau tuber Cauligenum adalah umbi termodifikasi batang tumbuhan yang tumbuh dan berkembang di bagian tanah, serta menggelembung pada bagian ujung, seperti stolo atau rimpang. Spesies Solanaceae atau kentang, spesies Asteraceae, dahlia, dan topinambur. Spesies Zingiberaceae atau jahe-jahean. Dan ketela rambat, Iphomea batatas Foyer. Ketiga, umbi udara atau tuber Accessorium adalah umbi yang muncul pada bagian batang dan berada di atas permukaan tanah. Contoh, gembili, Dioscorea aculata, uwi, Dioscorea alata. Keempat, umbi akar atau tuber rhizozenum adalah umbi yang terbentuk dari akar. Contoh, Lobacraphanus sativus, bangkuang, Parrhizus erosus, ubi kayu Manihot utilissima, wortel, Daucus corata, ubi jalar, Ipomoe batatas. Oke, kali ini saya ingin membahas tentang ciri khas tanaman atau morfologi tanaman. Yang pertama ada ciri khas dari singkong. Singkong ini ciri khasnya adalah 1. Daging umbi berwarna putih atau kuning. Yang kedua, di bagian tengah terdapat jaringan yang tersusun. Yang ketiga, antara kulit dalam dan daging umbi terdapat lapisan kambium. Yang keempat, di Indonesia mempunyai arti ekonomi terpenting dibanding umbi lain. Yang nomor 5 diperkirakan berasal dari Brazil. Singkong dibedakan menjadi 4 golongan. 1. Tidak berbahaya atau manis dengan tingkat kemanisan HCN-nya kurang lebih 50 mg per kilogram umbi segar yang diparut. Kedua, agak pahit atau beracun yang tingkat HCN-nya 50-80 mg. Yang ketiga ada pahit atau beracun yang tingkat HCN-nya lebih dari 80-100 gram. Yang keempat ada sangat pahit dan sangat beracun, yang tingkat HCN-nya lebih dari 100 mg. Yang kedua ada ubi jalar. Ciri-cirinya adalah merupakan umbi akar, berwarna putih, kuning, oranye, sampai merah, bahkan ada yang kebiruan, violet, atau bintik-bintik biru. Warna disebabkan oleh pigmen karotenoid dan antosianin. Ketiga, kuning oranye sampai merah mengandung karotenoid atau provitamin A. Kandungan zat gizi ubi jalar 100 gram. Pertama ada energinya 123 kalori. Yang kedua terdiri dari protein 1,8 gram. Yang ketiga ada lemak terdiri dari 0,7 gram. Karbohidrat 27 mg. Kalsium 30 mg, vitamin A 7700 SI, vitamin C 22 mg. Ubi jalar sendiri mengandung trio antioksidan. Ada beta-karoten, vitamin C, dan vitamin E. Masyarakat yang menggunakan ubi jalar sebagai BM pokok atau bahan makanan pokok ada Papua,
atau iron bar di bagian pedalamannya. Yang kedua, nias. Kelemahan ubi jalar sendiri mengandung trypsin inhibitor yang menyebabkan banyak flatus karena gula oligosakarida tidak dicerna karena tidak ada enzim galaktosidase tetapi dipecah oleh flora intensital atau bakteri. Selanjutnya ada talas. Umbi talas segar sebagian besar terdiri dari air dan karbohidrat. Talas banyak mengandung pati yang mudah dicerna sampai 18,2%. Juga mengandung pigmen karotenoid atau warna kuning dan antosianin berwarna merah. Kandungan zat gizi talas segar ada energi 98 kalori, protein 1,9 gram, lemak 0,2 gram, karbohidrat 23,7 mg, vitamin A 20 Si, vitamin C 0,04 mg. Selanjutnya ada kimpul. Kimpul sendiri sering memberi rasa gatal terutama pada umbi induknya. Rasa gatal karena adanya kristal kalsium oksalat yang terbentuk seperti jarum. Kandungan kalsium oksalat dapat dikurangi dengan pencucian, dihilangkan dengan pengukusan dan perebusan. Kandungan zat gizi kimpul, energi 133 kalori, protein 2 gram, lemak 0,3 gram, karbohidrat 31 mg, air 65 Si. Kandungan gizi yang ada pada umbi-umbian. Yang pertama ada kandungan zat gizi ubi jalar, ada energi 123 kalori, lemak 0,7 gram, protein 1,8 gram, karbohidrat 27 mg, vitamin A 7700 Si, vitamin C 22 mg, dan Ca 30 mg untuk kalsium. Selanjutnya ada zat gizi talas, energinya 98 kalori, protein 1,9 gram, lemak 0,2 gram, karbohidrat 23,7 mg, vitamin A 20 Si, vitamin C 0,04 mg, kalsiumnya 28,0 mg. Ada kandungan zat gizi kimpul, energinya 133 kalori, proteinnya 2 gram, lemaknya 0,3 gram, karbohidratnya 31 mg, dan kandungan airnya ada 65 Si. Kandungan zat gizi kentang ada air 77,8 gram, karbohidrat 19,1 gram, protein 2,0 gram, lemak 0,1 gram, vitamin B 0,11 mg, vitamin C 17 mg, energi 83 kalori. Komponen fitokimia yang terdapat pada umbi-umbian. Apa itu fitokimia? Asal kata fitokimia yaitu phytochemical. Phyto yang artinya tumbuhan dan chemical yang artinya zat kimia. Senyawa fitokimia bukan termasuk zat gizi karena bukan golongan sejenis karbohidrat, lemak, vitamin, mineral maupun air. Fitokimia adalah sejenis zat alami yang ada pada tumbuhan atau tanaman. Fungsi zat ini memberikan aroma, warna dan rasa pada tumbuhan tersebut. Zat alami fitokimia tidak saja terdapat pada tumbuhan saja, tetapi pada tubuh manusia yang mempunyai fungsi sangat baik dan berguna untuk kesehatan manusia. Bawang putih tidak bisa dipisahkan dari kehidupan kita. Masakan di berbagai dunia menggunakan bawang putih sebagai bumbu utamanya. Kandungan senyawa dalam bawang putih memang ampuh melawan penyakit tertentu. Hal ini disebabkan oleh kandungan terbesar senyawa alicin dalam bawang putih. Alicin ialah senyawa aktif dalam bawang putih yang bersifat tidak stabil dan efektif membunuh mikroba, seperti kuman penyebab infeksi, flu, gastroenteritis, dan demam. Fitokimia ini dalam bentuk murni mempunyai daya antibakteri, daya aktivitas antifungi, dan daya aktivitas antiparasit. Wortel. Kebiasaan mengkonsumsi wortel memang dapat membantu mencegah kebutaan. Wortel kaya akan vitamin A dan senyawa karoten. Kata karoten berasal dari kata Latin yang berarti wortel atau carrot, yaitu pigmen warna kuning dan oranye pada buah dan sayuran. Salah satu anggota senyawa karoten yang banyak dikenal adalah beta-karoten, yaitu senyawa yang akan dikonversikan jadi vitamin A atau retinol oleh tubuh. Itu sebabnya beta-karoten sering disebut provitamin A atau sumber vitamin A. Fitokimia pada wortel berperan penting sebagai antioksidan dan berbagai senyawa fenolik yang umumnya terdapat di kulit. Bengkuang. Bengkuang termasuk jenis umbi-umbian yang mempunyai rasa yang manis dan segar.
serta memiliki kandungan air yang cukup banyak. Bengkuang memiliki kandungan vitamin C yang cukup tinggi. Fitokimia pada bengkuang dapat menetralisir radikal bebas. Bengkuang juga sering dijadikan bahan kosmetik karena dapat menghaluskan kulit. Kentang. Kentang mengandung fitokimia yang disebut glycoalkaloids yang memiliki sifat antitumor. Kentang juga kaya akan antioksidan. Antioksidan sangat penting untuk mencegah penyakit, mengurangi penuaan dini, dan mengendalikan peradangan. Lutein, zeaxanthin, dan violaxanthin adalah beberapa antioksidan yang ditemukan dalam kentang. Ubi jalar. Umbi-umbian yang satu ini memiliki warna yang beragam, mulai dari ubi merah, ubi kuning, hingga ubi ungu. Ubi jalar terdapat senyawa antosianin yang berfungsi sebagai antioksidan dan penangkap radikal bebas, karena berperan dalam mencegah penuaan, kanker, dan penyakit degeneratif seperti arteriosklerosis. Antosianin juga memiliki kemampuan sebagai antihipertensi dan menurunkan kadar gula darah. Singkong. Singkong bisa diolah menjadi kuliner gurih maupun manis yang menggugah selera. Selain itu, singkong juga memiliki banyak kandungan vitamin C dan zat antioksidan lainnya seperti asam fenolik, anthraquinones, saponin, dan alkaloid yang berguna bagi kesehatan kulit. Talas. Talas merupakan salah satu sumber karbohidrat yang termasuk ke dalam umbi-umbian. Kandungan beta-karoten atau nutrisi setara vitamin A pada talas bermanfaat untuk menjaga kesehatan mata, kulit, dan meningkatkan fertilitas. Suak. Suak adalah tanaman asli Asia Tenggara yang dapat tumbuh liar di hutan, ladang, serta perkarangan yang mempunyai tanah lembab. Suak memiliki beberapa senyawa berupa flavonoida, polifenol, dan saponin. Fitokimia pada suak memiliki manfaat yang cukup besar untuk kesehatan tubuh secara alami. Ganyong. Ganyong merupakan jenis tanaman umbi-umbian atau yang banyak dimanfaatkan rimpangnya untuk dikonsumsi. Ganyong ternyata memiliki senyawa antinutrisi, yaitu tanin dan saponin. Tanin akan membentuk kompleks dengan protein dalam sistem pencernaan, berinteraksi dengan enzim pencernaan. Tanin juga dapat menurunkan daya cerna protein, menghambat aktivitas beberapa enzim pencernaan seperti tripsin, kimotripsin, amilase, dan lipase. Sedangkan saponin merupakan toksin yang bisa menghancurkan butir darah atau hemolisis. Saponin juga memiliki kemampuan mengikat dengan kolesterol. Namun, kedua senyawa tanin dan saponin ini dapat hilang setelah ganyong melalui proses pengolahan, yaitu perebusan, perendaman, dan pemanasan. Komponen perusak umbi-umbian. A. Kerusakan mikrobiologis. Mikroba yang berperan dalam kerusakan ini antara lain golongan bakteri Lactobacillus, jamur Rhizopus, dan kapang Aspergillus. Bahan-bahan yang telah rusak oleh mikroba dapat menjadi sumber kontaminasi yang berbahaya bagi bahan-bahan lain yang masih sehat atau segar. Karena bahan yang sedang membusuk mengandung mikroba-mikroba yang masih muda dan dalam pertumbuhan ganas atau log phase, sehingga dapat menular dengan cepat ke bahan-bahan lain yang ada di dekatnya. B. Kerusakan biologis. Kerusakan biologis umumnya dilakukan oleh hama kumbang Silas formicarius yang menyebabkan lubang-lubang kecil di permukaan kulit umbi dan mengeluarkan bau busuk. C. Kerusakan mekanis. Beberapa umbi-umbian mengalami cacat karena tersobek atau terpotong oleh cangkul atau alat penggali lainnya. Tertindihnya bahan-bahan pangan oleh benda lain dapat menyebabkan kerusakan bahan secara mekanis. Umbi-umbian. Manfaat dari bahan produk umbi-umbian
yaitu pertama bisa meningkatkan kekebalan tubuh, membantu mengurangi resiko berbagai macam penyakit seperti kanker, diabetes, dan masalah lainnya. Tak hanya itu, umbi juga bisa mengandung kalori yang tinggi, bisa bermanfaat bagi tumbuh kembang pada anak. Adapun proses pembuatan dan resep umbi-umbian, saya beri contoh yaitu dalam produk makanan, yaitu ada bisuke, lalu ada pancake. Nah, ini bahan-bahan dari bisuke. Lalu ada beberapa langkah cara pembuatan produk makanan bisuke. Ini contoh keduanya yaitu pancake umbi. Ini ada bahan-bahannya, lalu ada langkah cara pembuatannya. Adapun bahan umbi dalam produk minuman yaitu seperti taro milk atau susu umbi ungu. Ini ada bahan produk minumannya, lalu ada beberapa langkah cara pembuatannya. Sekian dari presentasi kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.